warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana dengan NIM A1F119081 dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan membuat video kali ini guna untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah pengenalan kegiatan sains untuk anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andes Kasmiati MPD. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai menjelaskan sebuah judul besarnya yaitu Sains tentang Mengenal Alam. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi tentang alam, ada baiknya saya akan menjelaskan materi tentang sains pada anak usia dini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sains pada anak usia dini. Kehidupan anak usia dini sekarang ini tidak lepas dari sebuah kegiatan sains. Nah, dengan ini kita sebagai guru hendaknya dapat menstimulasi anak dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan sains. Nah, kegiatan saya juga memungkinkan anak dapat melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda baik benda hidup maupun benda tak hidup yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, dengan saya juga dapat melatih anak menggunakan 5 inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda maupun gejala peristiwa yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan ini anak dilatih untuk melakukan untuk melihat, meraba, membau, maupun merasakan dan mendengar. Dan dengan ini semakin banyak keterlibatan indera dalam belajar anak tersebut semakin memahami apa yang dipelajarinya dengan apa yang telah disampaikan oleh gurunya yang di sekolahnya, dan juga anak memperoleh pengetahuan baru dari hasil penginderaannya dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya tadi. Nah, kemudian pengetahuan yang diperolehnya ini akan berguna sebagai modal berpikir kelanjutannya nanti dalam pendidikan selanjutnya. Kemudian dengan melalui proses sains ini anak dapat melakukan percobaan sederhana, misalnya bereksperimen. Kemudian percobaan tersebut melatih anak menghubungkan adanya sebab akibat dari suatu pelakuan sehingga melatih anak berpikir untuk berpikir logis. Kemudian sains juga pada anak usia dini ini dapat diartikan sebagai hal-hal yang menstimulus mereka untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Contohnya anak memiliki rasa tingkat tinggi rasa ingin tahunya, misalnya dari percobaan maupun eksperimen terjadinya munculnya pelangi, bagaimana sebab dan akibat munculnya pelangi tersebut. Nah, anak tersebut kan timbul rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian dengan sains ini dapat meningkatkan minat dan dalam pemecahan masalah anak tersebut sehingga memunculkan pemikiran dan perbuatan seperti mengobservasi, berpikir, dan mengaitkan antar konsep atau peristiwa. Dan juga belajar sains banyak manfaatnya yang bisa diperoleh jika sejak dini telah diperkenalkan dengan sains, karena sains dapat melatih anak bereksperimen dengan melaksanakan beberapa percobaan sederhana seperti tadi membuat hujan maupun membuat pelangi.
kemudian memperkaya wawasan anak tersebut untuk ingin selalu mencoba dan mencoba. Kemudian sains juga dapat mengarahkan maupun mendorong anak menjadi seorang anak yang kreatif dan penuh inisiatif. Kemudian memiliki motivasi yang tinggi dalam mengetahui ilmu mengenai sains tersebut. Lanjut ke materi yang kedua mengenai sains mengenal tentang alam. Nah, berbicara mengenai alam tidak pernah lepas dari bumi yang kita tinggal sekarang. Bumi dan isinya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhanlah yang menciptakan bumi ini dengan berbagai macam peristiwa yang menyertainya. Nah, manusia hidup di permukaan bumi ini juga disertai dengan adanya keanekaragaman hayati dan juga peristiwa alam yang dapat dirasakan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, banyak sekali peristiwa alam yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana peristiwa alam ini terjadi karena berbagai reaksi yang timbul dari perubahan benda-benda yang ada di muka bumi ini. Kemudian peristiwa-peristiwa alam tersebut seperti adanya terjadi kilat maupun petir saat hujan, kemudian adanya timbul cahaya, misalnya ada juga terjadinya turun hujan, gerhana matahari, gerhana bulan, maupun timbulnya pelangi, dan adanya seperti peristiwa banjir. Nah, di mana peristiwa-peristiwa tersebut melibatkan proses dalam kejadiannya. Nah, baik. Di sini saya mengambil satu tema mengenai pelangi. Nah, pelangi ini merupakan salah satu peristiwa alam yang terjadi di muka bumi ini. Nah, di mana pelangi ini merupakan perpaduan warna-warni yang indah, kelihatannya sebagai bayangan. Mata kita akan dengan jelas melihat pelangi tersebut karena mata kita mempunyai batas jarak pandang. Nah, pelangi ini apa sih bentuk pelangi yang ada di langit? Nah, di sini saya ada gambar. Pelangi merupakan berbentuk melengkung dan warnanya sejajar. Sama-sama sejajar dan berbentuknya melengkung. Nah, di mana warna-warna yang sebenarnya pelangi ada 7 warna, yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, mengapa saya hanya ada 3 warna? Karena di setiap munculnya pelangi tidak semestinya 7 warna tersebut muncul, tetapi seringkali hanya 3 warna maupun 5 warna. Hal ini tergantung kepada mata kita sendiri dan juga ada penafsiran kita tentang warna yang ada di pelangi tersebut. Karena pasalnya warna-warna pelangi tersebut tidak mempunyai batasan secara jelas, sehingga terkadang ada pencampuran antara satu warna dengan warna yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelangi merupakan suatu peristiwa alam, kemudian berbentuknya melengkung pada awan, kemudian warnanya merah, kuning, hijau yang sering kita lihat. Kemudian pelangi ini kapan sih sering kita temuin? Nah, pelangi ini biasanya seringkali kita temui terjadinya setelah hujan. Nah, pelangi memang akan muncul setelah terjadinya hujan, walaupun terkadang tidak begitu. Adapun alasan mengenai kemunculan pelangi setelah hujan tersebut. Nah, kemunculan pelangi ini dikarenakan karena
melibatkan suatu proses. Nah, di mana proses terjadinya pelangi ini yaitu yang pertama pembiasaan sinar matahari. Kemudian sinar matahari melewati tetesan air hujan tersebut. Nah, kemudian pembelokan cahaya. Yang selanjutnya kemudian terbentuknya lah warna pelangi. Nah, warna pelanginya ini merah, kuning, dan hijau. Nah, proses terjadinya pelangi, proses ini terjadi karena saling berkaitan antara tahap satu dengan tahap yang lainnya, sehingga tidak ada satu proses pun yang tidak terjadi tanpa adanya proses. Nah, proses tersebut terjadi karena kehendak alam dan juga reaksi atas kondisi yang terjadi pada alam di sekitaran kita ya, tanpa bisa direncanakan oleh manusia. Nah, tetapi saya ingin mencoba sebuah eksperimen maupun percobaan sederhana ya, tanpa kita menunggu cuaca hujan, tetapi saya ingin mencoba bereksperimen agar munculnya sebuah warna, yaitu seperti warna-warna pelangi. Percobaan ini cukup sederhana. Ada air yang berisi kaca, kita masukkan ke gelas. Kemudian ada pencahayaan berupa senter. Kemudian ada warna maupun warna putih sebagai alas agar dapat terlihat sinar seperti pelangi tersebut ya. Yuk kita mencoba eksperimen pelangi buatan tanpa menunggu cuaca hujan turun ya. Pertama-tama kita ke tempat yang agak gelap, kemudian kita masukkan kaca ke dalam gelas, kemudian kita berikan pencahayaan ke arah cermin, dan apa yang terjadi? Nah, muncullah seperti warna-warna pelangi. Nah, di mana cahaya putih ini ternyata tersusun dari berbagai macam-macam warna yang dapat diuraikan atau dipecah-pecah. Nah, penguraian cahaya putih ini menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi, di mana dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias tiap cahaya, sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti ini. Nah, warna ini seperti warna pelangi, dan hasil eksperimen ini artinya berhasil. Kita sama-sama menyanyikan lagu Pelangi.
Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai sains, mengenal tentang alam. Mungkin jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian yang kurang tepat maupun terbata-bata, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar juga. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.